Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Ramadhani Yasin dengan NIM 151433138 dari kelas 1G. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kelas dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rustam Husain MPD. Jadi saya akan menjelaskan materi dari kelompok 10, yaitu hambatan-hambatan dalam manajemen kelas. Yang pertama, hambatan-hambatan manajemen kelas. Dalam manajemen kelas akan ditemui berbagai faktor penghambat. Hambatan tersebut bisa datang dari guru sendiri, peserta didik, lingkungan keluarga, ataupun karena faktor fasilitas. Dan dari uraian di atas, tampaklah bahwa kewenangan penanganan masalah pengelolaan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, masalah yang ada dalam wewenang guru. Ada sejumlah masalah pengelolaan kelas yang ada dalam ruang lingkup wewenang seorang guru bidang studi untuk mengatasinya. Hal ini berarti bahwa seorang guru bidang studi yang sedang mengelola proses pembelajaran dituntut untuk dapat menciptakan, memperhatikan, dan mengembalikan iklim belajar kepada kondisi belajar mengajar yang menguntungkan. Kalau ada gangguan sehingga peserta didik berkesempatan untuk mengambil manfaat yang optimal dari kegiatan belajar yang dilakukannya. Yang kedua, masalah yang ada dalam wewenang sekolah sebagai lembaga pendidikan. Dalam kenyataan sehari-hari di kelas, akan ditemukan masalah pengelolaan yang lingkup wewenang untuk mengatasinya berada di luar jangkauan guru bidang studi. Masalah ini harus diatasi oleh sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan. Bahkan mungkin juga ada masalah pengelolaan yang tidak bisa hanya diatasi oleh satu lembaga pendidikan, akan tetapi menuntut penanganan bersama antar sekolah. Masalah-masalah yang ada di bawah wewenang sekolah antara lain pembagian ruangan yang adil untuk setiap tingkat atau jurusan, pengaturan upacara bendera pada setiap hari Senin, dan bila pada hari itu turun hujan lebat, menegur peserta didik yang selalu terlambat pada saat apel bendera, mengingatkan peserta didik yang tidak mau memakai seragam sekolah, menasihati peserta didik yang rambutnya gondrong, memberi peringatan keras kepada peserta didik yang merokok di kelas atau di sekolah dan minum minuman keras, sampai kepada mendamaikan peserta didik jika terjadi perselisihan antar sekolah. 3. Masalah yang ada di luar wewenang guru bidang studi dan sekolah. Dalam mengatasi masalah semacam ini, mungkin yang harus terlibat adalah orang tua, lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat seperti Karang Taruna, bahkan para pengusaha dan lembaga pemerintah setempat. Selain masalah di atas, ada juga beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam manajemen kelas adalah: pertama, faktor guru. Faktor penghambat yang datang dari sini berupa hal-hal seperti tipe kepemimpinan guru yang otoriter, format belajar mengajar yang tidak bervariasi atau monoton, kepribadian guru yang tidak baik, pengetahuan guru yang kurang, serta pemahaman guru tentang peserta didik yang kurang. B. Faktor peserta didik. Kekurangsadaran peserta didik dalam memenuhi tugas dan haknya sebagai anggota kelas atau suatu sekolah akan menjadi masalah dalam pengelolaan kelas. Ketiga, faktor keluarga. Tingkah laku peserta didik di dalam kelas merupakan pencerminan keadaan keluarganya. Sikap otoriter orang tua akan tercermin dari tingkah laku peserta didik yang agresif atau apatis. Di dalam kelas sering ditemukan ada peserta didik pengganggu dan pembuat ribut. Mereka itu biasanya dari keluarga yang broken home. Yang keempat, faktor fasilitas. Faktor ini meliputi jumlah peserta didik dalam kelas yang terlalu banyak dan tidak seimbang dengan ukuran kelas besar dan kecilnya ruangan tidak disesuaikan dengan jumlah peserta didiknya. Ketersediaan alat yang tidak sesuai dengan jumlah peserta didik yang membutuhkannya. Dalam manajemen kelas, beberapa hambatan atau tantangan yang sering dihadapi oleh guru adalah: 1. Gangguan dan ketidakdisiplinan. Siswa yang tidak patuh atau berperilaku tidak teratur dapat mengganggu kondisivitas kelas dan menghambat proses pembelajaran. Hal ini dapat mencakup perilaku bising, berbicara di kelas, atau tidak mengikuti aturan yang ditetapkan. 2. Perbedaan tingkat kemampuan. Setiap siswa memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Guru harus mengelola perbedaan ini dan menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana semua siswa merasa terlibat dan dapat belajar sesuai dengan kemampuan mereka. 3. Kurangnya motivasi. Siswa yang kurang motivasi cenderung tidak berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini
dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya minat terhadap materi pembelajaran, masalah pribadi, atau kurangnya dukungan dari lingkungan. 4. Konflik antar siswa. Konflik antar siswa dapat mengganggu kelas dan mempengaruhi iklim belajar. Guru harus mampu mengelola konflik ini dengan bijaksana dan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. 5. Kurangnya keterlibatan orang tua. Kurangnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak dapat menjadi hambatan dalam manajemen kelas. Dukungan dan kerjasama antar guru dan orang tua sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. 6. Kurangnya sumber daya. Kurangnya sumber daya seperti buku pelajaran, peralatan, atau fasilitas yang memadai dapat membatasi kemampuan guru untuk memberikan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. 7. Meningkatnya jumlah siswa dalam kelas. Jika jumlah siswa dalam kelas terlalu banyak, guru mungkin kesulitan memberikan perhatian individu yang cukup kepada setiap siswa. Hal ini dapat mempengaruhi interaksi dan pengawasan di kelas. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, guru dapat menerapkan beberapa strategi seperti 1. Menerapkan aturan dan disiplin yang konsisten. 2. Membangun hubungan yang baik dengan siswa dan melibatkan mereka dalam proses pembelajaran. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. 4. Menggunakan pendekatan yang beragam untuk mengakomodasi perbedaan tingkat kemampuan. 5. Melibatkan orang tua dan menjalin komunikasi yang baik dengan mereka. 6. Menggunakan sumber daya yang ada dengan bijaksana dan kreatif. 7. Mengelola konflik dengan cara yang adil dan konstruktif. 8. Menciptakan kelas yang interaktif dan menarik untuk mempertahankan minat dan motivasi siswa. Dengan menghadapi tantangan ini dengan strategi yang tepat, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung siswa untuk semua siswa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.